Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelanggan dan juga konsumen. Yang pertama yaitu tentang pengertian pelanggan. Jadi banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian pelanggan. Pada intinya, pengertian pelanggan itu sendiri yaitu adalah semua individu yang melakukan suatu transaksi baik itu barang ataupun jasa untuk keperluan pribadinya. Seorang pelanggan mungkin membutuhkan barang ataupun jasa untuk keperluan pribadinya. Namun di balik itu semua, perusahaan atau organisasi penyedia barang atau jasalah yang justru memerlukan para pelanggan agar perusahaannya dapat terus beroperasi. Dan pelanggan juga dikategorikan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu seorang pengusaha atau pedagang yang kadang-kadang perantara komersial atau dealer yang membeli barang untuk dijual kembali. Dan yang kedua ada pengguna akhir atau pelanggan akhir yang tidak menjual kembali barang-barang yang dibeli, tetapi merupakan konsumen yang sebenarnya atau agen seperti petugas pembelian untuk konsumen. Dan yang kedua ada pengertian dari konsumen. Ada banyak sekali definisi-definisi tentang pengertian dari konsumen yang dikemukakan oleh para ahli. Akan tetapi pada intinya pengertian konsumen itu sendiri adalah setiap orang yang memakai barang ataupun jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Hewan NIM 12405183316. Di sini saya akan menjelaskan poin B mengenai karakteristik nilai bagi pelanggan dan kepuasan. Yang pertama adalah nilai tambah bagi pelanggan. Tidak hanya melihat terhadap basic value yang dimiliki suatu produk dari kegunaan dan kebutuhan bagi suatu pelanggan, produk juga harus memiliki nilai tambah atau added value, yang mana nilai tambah ini merupakan ciri khas dari produk tersebut sehingga bisa membuat daya tarik tersendiri bagi pelanggan, sehingga menciptakan akan terjadinya sebuah transaksi karena ketertarikan tersebut, sehingga bisa memenangkan persaingan dari produk yang serupa dijual oleh perusahaan-perusahaan lain. Dengan adanya added value dan meningkatnya suatu penjualan terhadap perusahaan tersebut, maka reputasi perusahaan pun akan terus meningkat, karena reputasi perusahaan akan berbanding lurus dengan penjualan terhadap suatu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin bagus reputasi suatu perusahaan, pasti akan semakin baik juga daya jual dari produk yang dimiliki suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat suatu produk dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Di dalam teori ekonomi, kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, jika kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Kepuasan dalam terminologi konvensional atau terminologi umum dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara fisik. Dalam Islam, dalam mencapai tingkat kepuasan harus mementingkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi harus halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat israf atau berlebihan, tidak bersifat tabzir atau sia-sia, mubazir ya. Oleh karena itu, kepuasan seseorang tidak didasarkan barang yang dikonsumsi, akan tetapi didasarkan atas berapa besar nilai maslahat atau manfaat yang didapatkan dari dikonsumsinya, baik dari segi kehalalannya maupun dari segi kualitasnya, halalan thayyibah. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan. Maslahah dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional, normatif, dan positif. Maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki maslahah ataupun tidak. Ada beberapa cara bijak yang dijelaskan di sini. Tanggapi dengan bijak. Nah, tanggapi dengan bijak. Komplain dari pelanggan itu pun akan kita tampung dengan cukup welcome, sehingga pelanggan bisa merasakan kenyamanan atas pelayanan kita. Dengarkan keberatan secara hati-hati, jangan sampai ada terburu-buru sehingga pelanggan itu merasa diservis dengan baik. Temukan masalah dengan baik. Jadi tidak dengan cara yang langsung to the point ini masalahnya, tetapi coba kita cari dulu akar masalahnya. Terima komplain dengan terbuka dan berkesan. Nah, di sini jika kita terbuka dan mampu memberikan pesan terhadap pelanggan, mereka pun tidak merasa kecewa. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu usaha perusahaan dalam memberikan nilai kepuasan produk yang dipasarkan.
Indikator kepuasan pelanggan sangat penting bagi para pengusaha. Hal ini dikarenakan bisnis pasti akan berjalan lebih lancar apabila pemilik badan usaha memperhatikan kepuasan konsumen saat menerima produk atau jasa yang diberikan, dan jika konsumen merasa puas dengan produk atau jasa yang diberikan, ada kemungkinan akan menjadi pelanggan tetap yang setia terhadap satu perusahaan. Oleh karena itu, sebagai pemilik badan usaha, memberikan kepuasan konsumen sangatlah penting untuk merencanakan rencana bisnis ke depannya. Faktor-faktor yang menjadi indikator kepuasan pelanggan ada 4. Yang pertama, kualitas produk atau jasa. Pemilik usaha tidak hanya sekedar membuat bisnis atau badan usaha, namun juga harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan konsumen agar konsumen menjadi pelanggan tetap. Yang kedua, kualitas customer service. Kualitas pelayanan kebutuhan konsumen juga menjadi nilai ukur kepuasan konsumen. Yang ketiga, harga. Harga produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, aksesibilitas yang mudah. Konsumen mudah mendapatkan jasa atau produk tanpa biaya tambahan dan usaha tambahan. Jenis indikator kepuasan pelanggan. Singkatnya, jenis ini tuh ada 2. Yang pertama ada fungsional dan psikologikal. Fungsional ini kepuasan yang diperoleh pelanggan dari fungsi pemakaian produk, sebagai contoh minum karena haus. Dan yang kedua, psikologikal, adalah kepuasan pelanggan yang diperoleh tidak berwujud atau tidak memiliki fisik, sebagai contoh perasaan bahagia karena mendapatkan konsol permainan mahal yang tidak banyak orang miliki. Strategi menjaga atau meningkatkan kepuasan konsumen. Berikut adalah strateginya. Yang pertama ada ofensif dan yang kedua ada defensif. Ofensif ini adalah menarik perhatian pelanggan dengan cepat. Strateginya yaitu biasanya fokus dengan menggunakan biaya perusahaan untuk mendorong promosi, advertisement, iklan, leaflet maupun billboard di lokasi yang strategis dan sering dilihat banyak orang. Dan dengan cara strategi yang kedua defensif ini yaitu pengusaha untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pelanggan dan fasilitas untuk kebutuhan pelanggan. Dengan mengetahui strategi kompetitor, pemilik usaha dapat menciptakan strategi yang lebih matang untuk mengungguli kompetitor atas produk ciptaannya. Kemudian, konsumen untuk menyampaikan saran dan keluhannya akan mendekatkan staf dan pemilik usaha dengan konsumen. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mempertahankan nilai kepuasan bagi pelanggan. Suatu perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Karena apa? Pelanggan itu tidak mudah dicari. Jadi perusahaan itu harus menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Hubungan yang baik dengan pelanggan itu bisa didapatkan melalui komunikasi yang baik. Dengan demikian, pelanggan itu akan merasa dihormati oleh perusahaan. Untuk cara mempertahankan nilai kepuasan bagi pelanggan, perusahaan itu harus memiliki strategi-strategi. Yang pertama yaitu dengan melalui produk, yang kedua harga, yang ketiga tempat, yang keempat adalah promosi. Yang pertama yaitu produk. Jika kualitas barang kita tetap terjaga, suatu pelanggan itu akan merasa puas karena kualitas kita terjaga. Dengan itu, pelanggan itu akan memiliki nilai kepuasan tersendiri terhadap barang kita. Yang kedua adalah dengan harga. Jika harga itu tidak mencekik konsumen atau pelanggan, mereka akan tetap membeli karena itu kebutuhan mereka. Jadi untuk harga itu kita tidak boleh melambungkan tinggi, karena jika harganya merakyat atau dalam artian itu murah dengan kualitas yang baik dari produk itu, seorang pelanggan akan memiliki kepuasan tersendiri. Yang ketiga yaitu tempat.
tempat juga memiliki pengaruh yang tinggi terhadap nilai kepuasan pelanggan. Karena apa? Jika tempat kita jualan ya, jika tempat kita jualan itu bersih, enaknya jualan makanan lah. Jika tempat jualan kita bersih, mereka itu akan merasa puas karena yakin terhadap masakan kita, bukan masakan, kebersihan lah enaknya. Jika kita tempatnya itu kumuh, kotor, mereka kan akan mengurangi nilai kepuasan bagi mereka karena istilahnya gilo gitu ya. Yang selanjutnya adalah promosi. Setiap perusahaan akan mempromosikan produk mereka karena dengan promosi akan menarik daya beli konsumen atau pelanggan sendiri. Biasanya itu dalam suatu promosi, perusahaan itu akan memuji-muji atau menunjukkanlah kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Dengan itu, jika promosi yang baik, bagus, menarik, akan memberi daya tarik tersendiri oleh konsumen. Jika konsumen sudah terpikat oleh promosi tersebut, mereka akan membeli. Jika antara promosi dengan produk itu sama, dengan artian kualitas, dengan memuji pujian-pujian itu terpenuhi, akan memberikan kepuasan tersendiri oleh konsumen atau pelanggan. Karena apa? Dengan promosi yang bagus itu menjadikan kesan tersendiri oleh pelanggan. Dengan setelah itu melihat produknya dengan kualitas barangnya yang bagus, itu juga memberikan nilai plus lah bagi pelanggan atau konsumen. Sekian materi dari cara mempertahankan nilai kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu konsep dan pemasaran mutu serta nilai produk. Pengertian mutu yaitu istilah yang mempunyai makna berbeda bagi setiap orang. Mutu produk, suatu perusahaan melakukan langkah awal dalam mengembangkan dan memelihara produk dalam persaingan bisnis. Sedangkan mutu produk dapat didefinisikan sebagai keunggulan dalam suatu produk bila dibandingkan dengan produk persaing dilihat dari sudut pandang pelanggan. Jenis-jenis produk usaha ada 3 yang diakui oleh Levison-Ramsey dan Berenson. Yang pertama, quality of design atau mutu rancangan, yaitu sebuah fungsi dari berbagai spesifikasi produk. Yang kedua, quality of conformance atau mutu kesesuaian, yaitu ukuran mengenai bagaimana mutu produk memenuhi berbagai persyaratan yang telah dirancang. Yang ketiga, quality of performance atau mutu kinerja, yaitu kemampuan perusahaan mempertahankan tingkat kesesuaian dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Supriyono, hanya 2 yang diakui. Yang pertama, quality of design atau mutu rancangan, dan quality of conformance atau mutu kesesuaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Menurut Aswari, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu itu ada 3. Yang pertama, fungsi suatu barang. Suatu barang yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi untuk apa barang tersebut digunakan atau dimaksud, sehingga barang-barang yang dihasilkan harus dapat benar-benar memenuhi fungsi tersebut. Yang kedua, faktor wujud luar. Salah satu faktor yang paling penting dan sering digunakan oleh konsumen dalam melihat suatu barang pertama kalinya adalah wujud barang tersebut. Walaupun barang yang dihasilkan secara teknis telah maju atau baik, tetapi bila wujud luarnya kuno, maka hal ini dapat menyebabkan barang tersebut tidak disenangi oleh konsumen karena dianggap mutunya kurang memenuhi syarat. Yang ketiga, faktor biaya barang. Umumnya, biaya dan harga suatu barang akan dapat memenuhi
mutu barang tersebut. Hal ini terlihat dari barang-barang yang mempunyai biaya atau harga yang lebih mahal, dapat menunjukkan bahwa mutu barang tersebut relatif lebih rendah. Ini terjadi karena biasanya untuk mendapatkan mutu yang baik dibutuhkan biaya yang lebih mahal. Berdasarkan beberapa faktor di atas yang sering dialami oleh perusahaan, maka perusahaan perlu mencari sebuah alat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, pengertian nilai produk. Nilai produk atau value dari suatu produk dapat didefinisikan berbagai rasio antara apa yang konsumen dapatkan dan apa yang konsumen berikan. Konsumen mendapatkan manfaat dari suatu produk dan memberikan biaya. Manfaat di sini termasuk di dalamnya adalah kegunaan fungsional dan juga kegunaan emosional. Sedangkan yang dimaksud dalam biaya adalah biaya moneter atau uang, biaya waktu, biaya tenaga, dan biaya fisik. Suatu perusahaan dapat meningkat nilai yang ingin mereka tawarkan kepada konsumen dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kegunaan atau benefit. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan kegunaan dan mengurangi biaya. Yang keempat, meningkatkan kegunaan lebih besar dan dari peningkatan biaya. Selanjutnya, meningkatkan kegunaan lebih kecil dan mengurangi biaya. Yang terakhir yaitu nilai produk yang dirasakan atau customer perceived value. Jika sebuah perusahaan ingin mengembangkan penawarannya terlebih terhadap pasar, maka perusahaan tersebut menurut Kotler dapat melakukan dengan 3 cara, yaitu meningkatkan total customer value dengan meningkatkan keunggulan produk, pelayanan, personal, dan kesan perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya non-moneter yang harus dilakukan konsumen dengan mengurangi biaya energi, waktu, dan fisik. Yang ketiga, mengurangi biaya moneter, harga produk yang harus dibayarkan. Customer delivered value ini dapat akhirnya akan diterima oleh konsumen dan menjadi apa yang disebut dengan customer perceived value. Menurut Kotler, mendefinisikan customer perceived value atau nilai produk yang dirasakan konsumen sebagai perbedaan kegunaan dan biaya antara sebuah penawaran dan keseluruhan alternatif yang diterima oleh calon konsumen berdasarkan hasil dari sebuah proses evaluasi. Terima kasih. Kurang lebihnya silakan ditanyakan dalam sesi tanya jawab.